kalau sudah, kita bisa login ke dalam aplikasi dan kita masuk dengan klik tombol login. Oke. Nah, dalam PDM ini, MySAPK ini ada data kita, foto, nama, NIP, ada data profile. Di sini juga bisa dilihat profil kita, data profil, data yang terakhir ya. Di sini. Kemudian nanti di sini bisa dicek semua golongannya apa, jabatannya apa, boleh dicek semuanya di sini. Nah, kemudian ada dashboard. Nah, ini adalah dashboard terkait dengan PDM, di mana ada informasi kapan mulai dibuka PDM-nya dan kapan ditutup. Ini kurang lebih 1 bulan ya, untuk waktu untuk diberikan kesempatan kepada ASN khususnya di Kabupaten Cilacap selama 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah presentase atau progres. Kebetulan saya telah mengisi 4 dari 12 riwayat yang harus diisi. Nah, ini ada progresnya. Jadi kalau masih seperti ini berarti belum kelar, belum selesai ya Bapak Ibu ya. Dan kita boleh lihat, klik lengkapi data, maka di sini akan muncul warna-warni antara warna hijau, merah, ya ada keterangan hijau selesai dan merah belum selesai. Artinya apa? Kalau yang warna hijau ini berarti Bapak Ibu telah menyelesaikan satu riwayat yang telah diusulkan, ya, dari mulai ubah profil, pangkat, pendidikan, dan organisasi. Ini sudah hijau semua, berarti saya telah menyelesaikan. Jadi nanti langkah pertama adalah mengisikan atau men-setting unit verifikasi. Di sini memilihnya tinggal di ini aja ya Ibu ya, boleh dihapus nih, di blok, dihapus nanti akan muncul, dan kemudian diketik aja, misalkan ini kantor regional misalkan. Kalau saya di kantor regional Jogja berarti pilih kantor regional Jogja. Nih kalau saya misalkan tadi di Direktorat Pembangunan, nah ini udah muncul, tinggal pilih Direktorat. Kemudian kalau setelah selesai dipilih unit verifikasinya, kita bisa langsung mengakses setiap riwayat. Yang pertama untuk edit profile tadi saya masuk ini dulu ya Pak ya, mohon izin riwayat ubah profil dulu yang dari kita akan coba. Untuk ubah profil ini adalah riwayat yang bisa dilakukan pengisian secara langsung. Ya, di sini ada foto, di sini bisa diunggah foto Bapak Ibu. Ya, saya coba cari foto, contoh foto, pas foto. Ukuran foto 500 KB, ekstensi filenya JPG, JPEG atau PNG. Kemudian foto harus menggunakan foto formal ya, jangan foto selfie atau foto ala-ala ya, harus menggunakan foto formal. Kalau Bapak Ibu punya foto yang mungkin sudah ada formal dari instansi, bisa dipakai ya, menggunakan seragam atau yang lain. Kemudian klik simpan. Oke, berhasil. Yang kedua ada kontak pribadi. Ya, ini silakan diisikan alamat domisili, ada alamat yang bukan sesuai KTP ya, artinya kalau KTP-nya Cilacap tapi saya tinggal di Cilodong ya, diisikan Cilodong Depok gitu ya. Ini alamat ini lengkap ya, jalan apa, jalan bla 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 gitu. Kemudian nomor telepon, nomor handphone, kalau nomor telepon ini nomor telepon rumah kalau ada, kalau enggak samain aja ya untuk data ini, disamakan saja. Kemudian email dinas pribadi, kalau ada email dinas, misalkan yang .go.id ya. Yang government kalau nggak ada kosongin aja, kita simpan. Ini untuk data kontak pribadi, ya seperti itu. Kemudian ada data pendukung, ya di sini ada NIK, nomor KK. Silakan bisa ngecek NIK dan KK-nya di kartu keluarga ya. Ya. Agama, lokasi kerja, ini boleh diisikan. Kalau misalkan Proya, ini ada nih kecamatan ya, setingkat kecamatan, silakan untuk mengisi lokasi kerjanya. Nomor akta kelahiran, nomor NPWP, tanggal NPWP. Tanggal NPWP kalau tidak punya atau tidak ada dalam kartunya, boleh dikosongkan. BPJS pasti punya, silakan diisi. Nomor Karis Karsu bagi yang belum punya, kosongkan saja, terutama untuk yang belum nikah ya atau masih CPNS. Kemudian nomor taspen, tanggal taspen kalau tidak ada tanggal boleh dikosongkan.
Nomor tapera juga ini boleh dikosongkan kalau belum punya ID tapera. Kemudian KPPN atau kantor bayar gaji, kalau di daerah itu DPPKAD ya, DPPKAD misalkan yang ini. Kemudian kelas jabatan dari jabatan yang kita punya, udah otomatis nih untuk mengkolek data sementara dulu nih untuk yang kelas jabatan. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Oke, kalau sudah kita cek ke sini. Oke. Nah, kalau sudah berhasil maka di sini harusnya hijau ya untuk ubah profil. Dan ini pun bisa dilakukan perbaikan kapan aja, karena untuk yang profil ini tidak dilakukan verifikasi ya, langsung mengupdate data di profil kita, karena ini kan terkait dengan data kita sendiri yang melekat di kita. Kemudian yang kedua terkait dengan riwayat pangkat atau golongan. Data yang sekarang adalah data kondisi existing di SAPK. Jadi kalau Bapak Ibu telah naik pangkat atau baru naik pangkat Oktober ini misalkan sudah di ACC oleh Kantor Kerja, berarti nanti sini akan muncul juga datanya otomatis langsung ya. Kalau sekarang yang dilakukan perbaikan untuk data PDM hanya data yang terakhir. Ini menjadi key point yang harus Bapak Ibu pahami, hanya data yang terakhir. Jadi Bapak Ibu tidak diminta melengkapi data historinya. Kalau saya udah 30 tahun mengabdi, saya udah ada 10 naik pangkat ya. Banyak banget ya 10 ya. Misalkan dari golongan 2 sampai sekarang udah 4C misalkan atau 4D. Itu hanya yang terakhir saja yang perlu disiapkan kelengkapan berkasnya. Ya. Kalau di sini saya merasa udah punya SK 4A misalkan, di sini belum 4A, saya klik tombol tambah. Ini tombol tambah ya untuk menambahkan data. Klik tambah, nanti di sini diminta memasukkan data. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian kalau saya benar telah golongannya 3D, maka saya tinggal klik titik 3 ini ya. Ini artinya ada keterangan ubah data. Ini memang nggak kelihatan ya kalau Bapak Ibu belum pernah pakai, ini mana ubahnya, nggak ada tombol ubah ya. Tapi di sini nih tersembunyi. Nah, klik ada titik 3 ini, diklik, nanti ada menu ubah data. Silakan diklik, kemudian akan muncul data yang sudah ada. Jadi sebenarnya kita hanya ngecek aja sebenarnya, kalau sudah sesuai di BKN datanya udah ada, tinggal ngecek. Oh ternyata golongannya sudah oke, jenis pangkat, masa kerjanya sudah benar, TMT golongan, nomor SK-nya juga sudah sesuai, tanggal SK, nomor pertek BKN sudah sesuai dengan pertek yang atau SK yang kami terima. Kan di situ ada ini ya, nomor pertek BKN-nya juga tanggal perteknya. Oke, berarti nggak ada isu ya terkait dengan pengisian data. Kalau merasa sudah oke datanya, tinggal kita klik tombol lanjutkan. Ya, pada riwayat golongan ini hanya data golongan dan TMT golongan yang tidak bisa dirubah. Jadi itu udah sudah dari BKN ya. Kalau ada perubahan nanti kalau misalkan ini kan udah benar 3D ya udah, berarti kan nggak perlu dirubah golongannya, tinggal merubah data yang lain. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Nah, di sini di step yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk mengupload dokumen. Jadi kalau merasa data sudah sesuai, silakan lengkapi dokumen pendukungnya. Kalau PUPNS 2015 dulu itu kan menggunakan berkas fisik ya, berkasnya dikirim, disampaikan berkasnya ke BKD, nanti ke BKN ya. Nah, kalau di sini itu tidak ada penyampaian berkas fisik, semuanya diupload, ya diunggah. Kalau tadi Bu Heni sampaikan, kalau Pak saya nggak punya mesin scanner, cukup menggunakan handphone aja, smartphone Bapak Ibu, unduh aplikasi scan ya, bisa banyak aplikasi scanner di Play Store misalkan, tinggal diunduh, kemudian di foto, nanti datanya bisa seperti di scan ya, data misalkan ini untuk SKKP-nya. Kalau sudah, nanti tinggal diupload saja. Dan di sini ada ketentuannya untuk dokumen. Yang pertama harus dalam format PDF. Kemudian file harus jelas ya dan tidak boleh blur. Nanti ini silakan dilakukan scan sampai yang hasilnya bagus. Contoh dokumen saya upload, nanti sampai muncul tanda hijau ya. Ini berarti data berhasil diupload. Yang kedua ini adalah upload file dokumen pertimbangan teknis atau pertek. Ini tidak harus diupload ya, karena ini opsional. Kalau punya perteknya boleh,
kalau tidak punya tidak apa-apa. Jadi kalau ada keterangan opsional berarti abaikan, tidak perlu atau tidak wajib diunggah. Ini cukup jelas ya penjelasan saya terkait dengan dokumen pendukung. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di step yang ketiga adalah ringkasan, di mana ini Bapak Ibu bisa melihat hasil yang telah kita entry. Jadi sebelum kita submit, sebelum kita kirim, bisa dilakukan pengecekan ulang. Barangkali ada yang masih belum sesuai atau salah entry. Kalau misalkan ada yang salah, boleh diklik ubah ya di sini. Nanti bisa kembali lagi ke halaman step yang pertama. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kemudian masuk ke langkah ketiga. Atau juga yang data pendukung misalkan tidak sesuai ya, silakan di-upload ulang dengan klik tombol ubah. Cukup jelas? Kemudian di sini ada disclaimer atau pernyataan bahwa saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Jadi apa yang telah kita laporkan atau usulkan ke BKN dan dipastikan datanya harus sesuai. Ini juga ada keterangannya. Pengusulan di riwayat ini hanya dapat dilakukan satu kali saja dan hanya untuk riwayat yang paling akhir dan terbaru. Nah ini yang perlu di Bapak Ibu perhatikan juga, bahwa data hanya yang terakhir. Oke, kalau tidak ada isu, tidak ada masalah, klik tombol kirim. Nah, maka akan dihadapkan dengan pop-up seperti ini atau muncul peringatan ya. Update golongan dan pangkat. Pengusulan perubahan data riwayat golongan dan pangkat berhasil dilakukan. Nah, ini ada dua navigasi nih, ada dua menu. Mau lihat histori pengajuannya atau kembali ke data riwayat. Ya. Coba untuk membiasakan menggunakan yang warna biru ini ya. Lihat dulu histori pengajuan. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu histori pengajuan ya. Sebelah kiri ada histori pengajuan. Kemudian di sini ada muncul satu record mengusulkan perubahan riwayat golongan dengan keterangan input berkas. Ini adalah status saat ini Bapak Ibu adalah input berkas. Nanti ini bisa berubah. Kalau sudah diverifikasi akan muncul terverifikasi di instansi, terverifikasi atau di approval di instansi dan approval di BKN. Nanti ada keterangannya. Ataupun kalau ditolak juga akan muncul keterangan berkas ditolak ya, seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu monitor usulannya. Kemudian di sini kita bisa klik detailnya, detail data yang kita usulkan ya, dari mulai golongan, karena ini riwayat golongan adalah data yang tadi sudah kita input ya atau kita perbaiki. Oke, ini adalah data usulan. Kalau kita kembali ke halaman depan awal lagi, maka di sini sudah ada keterangan selesai. Kalau sudah selesai, di sini tombol editnya sudah hilang ya, jadi sudah tidak bisa lagi dilakukan perbaikan. Nanti kalau ada yang nanya, saya udah kadung kirim, saya bisa nggak ubah? Nggak bisa. Jadi ubah di sisi user itu sudah tidak bisa lagi kalau sudah berwarna hijau ya, sudah selesai, berarti udah klik, udah final. Nah, Pak di sini kok nggak muncul? Misalkan kalau saya tadi ada penambahan data 4A misalkan. Data di sini adalah data profil ASN, di mana data ini yang akan muncul kalau sudah mendapatkan persetujuan oleh approval di instansi maupun di BKN. Untuk golongan approval akhirnya ada di BKN ya. Jadi ini kalau nanti ada yang nanya, kok yang saya usulkan di sini nggak muncul? Ya memang ini adalah view untuk melihat data profil, data yang terakhir. Sedangkan yang tadi kita perbaiki atau tambahkan adalah data pengusulan, dan itu bisa kita lihat di histori pengajuan di sini. Ya, ini adalah data usulan kita. Ini sering banget pertanyaan yang sama oleh seluruh ASN. Kok data saya yang tadi sudah saya tambahkan kok nggak muncul di riwayat sini gitu ya, misalnya riwayat golongan gitu. Karena di sini bukan tidak akan menampilkan data usulan, tapi di sini adalah data profil kita, data yang terakhir kita yang telah disetujui oleh instansi maupun BKN. Dari sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya terkait riwayat golongan.